Kita mulai dengan latar belakang pemikiran. Sejarah Tiongkok yang tidak dibuka oleh umum adalah ketika adanya demo di Tiananmen Square di tahun 1989. Saat itu mahasiswa mendemo pemerintahan Deng Xiaoping, di mana Deng Xiaoping merupakan pemimpin yang membuka pintu Tiongkok untuk mendapatkan akses ke dunia barat. Juga berjanji 40 tahun setelahnya akan membawa demokrasi ke Tiongkok. Janji itu ada dalam sebuah diskusi antara Ronald Reagan dan Deng Xiaoping di tahun 1984. Kemudian di Tiananmen, mahasiswa meminta percepatan demokrasi. Peristiwa demo berkepanjangan itu di Tiananmen ternyata membuat Tiongkok berubah menjadi seperti saat ini yang kita semua tahu. Ekonomi Tiongkok naik 100 kali lipat dalam 40 tahun. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada saat puncak demo mahasiswa, 8 jenderal hadir menghadap Deng Xiaoping, mengatakan dengan tegas, mengusulkan sebuah manuskrip, sebuah pemikiran panjang yang dikemas dalam 20 lembar laporan kajian dan langkah tegas pelaksanaannya. 8 jenderal itu mengatakan kembali ke akar ideologi komunis dan bubarkan dengan tegas para pendemo. Kemudian kendalikan media massa, kendalikan masyarakat dengan tegas, kemudian melaksanakan kajian yang sudah berbentuk papers lengkap tersebut. Dengan ultimatum, kalau tidak menerima usulan papers ini, bunuh saja kami berdelapan. Dan silahkan menjalankan negara versi Deng Xiaoping yang cenderung ke Amerika dan Barat. 2 jam Deng Xiaoping merenung. Akhirnya dia memutuskan membubarkan pendemo dengan tangan besi dan menerima usulan 8 jenderal revolusioner tersebut. Apa isi paper tersebut yang di kemudian hari menjadikan manuskrip berjudul The Tiananmen Papers, The Secret Meeting That Changed China? Pertama adalah kembali ke ideologi dasar komunisme, kemudian main dua muka dengan dunia dan menggunakan kendali ketat informasi di dalam negeri, membangun divisi propaganda ke luar negeri, tidak membuka informasi kecuali didesain terutama kepada IMF, World Bank, PBB, yaitu kepada semua lembaga internasional ciptaan barat dan negara-negara sekutu barat. Pembangunan menggunakan 100% uang lokal, tenaga lokal, teknologi lokal, diutamakan pembangunan agrikultur dan agroindustri didahulukan. Kemudian dilanjutkan manufaktur dan industri. Kemudian menggunakan debt-based money atau project-based money. Akhirnya kita melihat pembangunan yang luar biasa di Tiongkok dalam 40 tahun setelahnya yang dapat kita lihat buktinya saat ini. Jadi apa landasan pemikiran untuk Indonesia Emas? Hutang negara mendekati angka 9.000 triliun. Bunga setiap tahun ditanggung APBN itu mendekati angka 500 triliun rupiah. Yang parahnya lagi, hutang BUMN yang mendekati angka 8.000 triliun. Juga total bunga keduanya menjadikan hampir 1.000 triliun rupiah. Bunganya saja yang berat ditanggung oleh APBN dan BUMN. Biaya APBN idealnya adalah 5.000 triliun atau 2 kali dari APBN yang ada. Namun sumber pendapatan negara hanya dari pajak dan pendapatan non-pajak yang tidak terlalu baik dalam beberapa tahun ini dengan pencapaian hanya sekitar 2.500 triliun rupiah. Selisihnya 2.500 triliun dari mana didapat? Kekurangan anggaran selama ini solusinya selalu berhutang ke lembaga internasional atau ke negara lain untuk membuat Indonesia menjadi negara berekonomi kuat top 5 di tahun 2045. GDP per kapita harus mencapai 15.000 per kapita dolar, di mana saat ini baru 4.500 dolar, atau kita harus naik 3 kali lipat atau 300% minimum dalam 20 tahun ke depan. Pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur yaitu jalanan, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api, bendungan, irigasi, power plant, dan lain-lain. Pembangunan kesehatan masyarakat dengan makan sehat, pembiayaan kekuatan alutsista, pembangunan UKM yang memerlukan kemudahan pendanaan dan akses penjualan, serta masih banyak lagi kebutuhan negara yang harus pemerintah turun tangan. Idealnya Indonesia itu membangun dana 25.000 triliun dalam 5 tahun atau 5.000 triliun per tahun, atau hingga tahun 2045 adalah minimum memiliki 100.000 triliun rupiah. Bagaimana Indonesia bisa mendapatkan pendanaan tersebut? Bagaimana kalau kita menengok sejarah dunia? The New Deal dari Presiden Amerika FDR, Franklin Delano Roosevelt, yang memprint uang senilai 100 billion dolar untuk membangun dam, bendungan, irigasi, dan sistem highway dari selatan ke utara sebanyak 9 jalur, dari timur ke barat sebanyak 11 jalur criss cross Amerika.
Kemudian, untuk membail out subprime mortgage tahun 2008-2009, Amerika mencetak 700 billion dolar. Kemudian, untuk dana stimulus ekonomi karena COVID di tahun 2021-2022, Amerika mencetak 2000 billion dolar atau 2 triliun dolar. Kita lanjut. Jerman kalah Perang Dunia Pertama membangun industrial military complex dalam 15 tahun untuk menjadikan Jerman negara terkuat militernya di dunia hingga tahun 1933, yang kemudian di tahun 1936 Jerman berekspansi ke seluruh Eropa. Contoh berikutnya, Jepang kalah Perang Dunia Kedua. 1945 rata tanah itu Jepang. Namun di tahun 1964 menjadi negara termodern di dunia. Sebagai contoh, mereka menyelenggarakan olimpiade termegah dan tercanggih di zamannya. Pertanyaannya, bagaimana mereka melakukan hal itu semua? Sudah dipastikan dengan easy money, dengan printing money. Lalu, siapa negara lain sebagai contoh percetakan uang berbasis pinjaman atau proyek itu landasannya apa? Di tahun 1971, Nixon mengumumkan Amerika tidak lagi mencetak uang berbasis gold, tetapi berbasis loan. Namanya loan-based money. Juga berbasis petrol atau minyak, yang ini disebut petrodollar. Dolar dicetak berdasarkan cadangan minyak dunia. Salah satu alasan mengapa negara Arab itu, negara penghasil minyak, menjadi makmur. Di mana kemudian uang Saudi atau uang negara Arab tersebut yang menghasilkan dolar atau minyak dibelikan US Treasury. Dan US Treasury yang dibeli oleh mereka itu adalah landasan dolar mencetak uang lagi. Loan-based money dan project-based money ini jugalah yang diduplikasi dan ditiru dan menjadi alasan Deng Xiaoping bertindak dalam Tiananmen Papers. Sekarang, kalau Indonesia harusnya bagaimana ke depannya? Peace.